Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaki dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 akan menampilkan video micro teaching mengenai tata ruang dan wilayah dengan NIM 14020623052 untuk kelas 12 Sintak 5 part 2. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Tadi kerasa makan apaan kalian? Saya belum makan, Pak, baru sholat. nasi. Saya mie ayam. Uduk. Kalian nggak makan? Iya, Pak, tadi sholatnya agak lama, Pak. Soalnya saya juga kan ngaji. Masya Ayo, Allah. masih Ngaji ya, Pak? Iya. Masya Allah, saya Hari Karena ini mau ujian, Oh Pak. iya, benar-benar harus dalam diri ke Allah ya, benar-benar. Hari ini siapa yang nggak masuk? Fahmi. Kenapa tuh? Biasa sakit kaki katanya sih, Pak. Kayaknya baru punya ini deh Pak, punya riwayat Rematik. penyakit deh Oh Pak. gitu, pantesan nggak masuk mulu ya? Iya, betul, Pak. Terus tadi orang Cina? Kenapa? Cita masih di Jepang. Oh, masuk ke Jepang. Udah itu aja. Iya. Ya, Sudah sudah, deh. Pak. Kalau gitu absen dulu ya. Oke, Pak. Bapak induksi. Boleh Apa? doa dulu nggak? Oh iya boleh, benar. Silakan, Evan, pimpin doanya. Pas saya, Pak. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Evan. Selanjutnya absen dulu ya. Yang pertama Anissa, Hadir Pak. Anida, Hadir Pak. Aida, Ain. terus Zahra, Hadir Pak. Keisha, Hadir Pak. Stephen, Ada, Pak. Zidan. Hadir Pak. Oke, sip. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan melakukan presentasi tentang tugas proyek minggu lalu. Setelah itu kita akan melakukan juga evaluasi dan refleksi. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya saran untuk teman lainnya boleh banget ya dikasih tahu aja. Oke, pertemuan sebelumnya kalian pernah ngapain? Menonton video. Video tentang apa itu? Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Ada tugas nggak minggu lalu? Bikin poster. Bikin poster. Bikin poster. Udah pada selesai belum tugasnya? Belum. Oh, belum. Kan waktu itu Bapak bilang diskusinya nggak cukup, jadi diskusinya lanjutin Iya, lagi. iya betul. Oke, kalau gitu tugasnya lanjut sekarang, terus nanti kita bakal presentasi setiap kelompok kan. Oke, boleh Pak. Diskusinya berapa menit Pak kalau boleh tahu? Kalian kira-kira butuh waktu berapa menit? Nah, ini sama nyusun poster ya Pak. 15 mungkin ya teman-teman. Iya. Cukup gak 15 menit? Cukup? Insya Allah cukup Pak. Cukup. Oke deh, mulai dari sekarang ya, kerjaan 15 menit. Oke Pak. Gimana Evan, udah belum bikin posternya? Sedikit lagi Pak, sudah hampir jadi. Oh iya, keren. Evan Evan doang sih yang tadi. Iya, kamu ikut bantuin gak Jidan? Usul dia pas dari tadi saya ikut bantu. Iya, bagus, Pak. bagus. Aida, kamu sama siapa Aida? Sama Nida. Jadi kenapa di belakang? Bantuin dong. Kamu yang di depan sendiri, kita di belakang. Makanya sini, di depan sendiri. Berarti nilainya buat Aida doang Pak. Iya, kan benar. Aida. Kerjanya bareng-bareng dong. Kan linknya sama. Oh ya udah, oke. Ya udah, Aida Kamu? sini aja. Gak ada mejanya. Di sini aja nggak apa-apa. Duduk di Iya, sebelah Aida. sini. Ayo kita Kalau kerjakan. kalian udah bikin sampai mana posternya? Lagi di pendahuluan Pak. Oh, lo masih awal-awal ya? Iya. Oke, lanjutin kalau ada yang bingung tanyain ya. Oke, siap Pak. Kelompok Zara sama Anissa udah sama mana? Ini kita lagi bikin grup. Oh iya, oke. Ada yang nggak ngerti gak? Oke, nanti kalau yang nggak ngerti tanyain ya. Ibu Weh, Pak. Anda Ini. kerjain. Allahu Akbar. Malah main HP. Bapak. Bapak jangan dilihat Ibu. Kita Bah, ini caranya. Oh, kita udah selesai nih Jidan. Ini bagian Kan udah selesai teman-teman. Ini bersih, ini yang belakang bersih banget. Iya, Pak. Kerjain. Ciwi-ciwi.
Bego sudah pada siap belum teman-teman? Sudah Pak. Belum Pak. Sudah. Oke, yang udah coba maju dulu presentasi. Kalian bawa laptopnya kan? Bawa. Oke, silakan maju buat presentasi. Kemudian kita maju. Izin Bapak. Ya, silakan. Teman-teman boleh dipastikan dulu ya. Ya, di dulu ya. Ini juga kalian bertiga terutama Oh di dulu, iya, oke? maaf ya Pak. Bisa nggak sih Dan? Bisa. Sudah ya, boleh langsung dimulai Pak. Mulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul disparitas dalam pembangunan. Oke, mungkin boleh dikebawahi. Oke, jadi kami ingin mempresentasikan nih dari pertemuan awal sekali sampai sekarang nih sudah dibagi kesimpulan. Kita sudah dapat banyak data nih, ya, data primer, data sekunder, lalu juga sudah kita organisasikan datanya dan kita jadikan poster dan tentunya juga kesimpulan. Oke, yang pertama dari pendahuluan dulu. Ini kami mengutip dari data primer kami sendiri. Menurut Tambunan, dari tahun 2001 disparitas wilayah disebabkan oleh banyaknya perbedaan karakteristik di setiap wilayah. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget dalam suatu wilayah? Nah, karena ekonomi ini kan salah satu penunjang penting ya, apalagi dalam pengembangan wilayah. Nah, disparitas wilayah ini terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi di setiap wilayah. Lalu juga ketimpangan ini nih awalnya tuh disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan di setiap wilayah. Perbedaannya itu bermacam-macam nih teman-teman. Suatu daerah itu dengan kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam mendorong pembangunan juga akan menjadi berbeda. Nah, tadi kan sudah disinggung di sebelah sini adanya perbedaan pada wilayah-wilayahnya. Perbedaannya itu bisa dari penampakan fisiknya, baik dari topografinya, ketinggiannya, lalu juga ada sosialnya, berarti kita melihat aspeknya dari budayanya dan juga kehidupan bermasyarakatnya. Lalu juga ada politik, itu bisa kita lihat dari urgensi, regulasi-regulasi yang ada di sananya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari aspek pendapatan. Oke, pendahuluannya cukup, kita lanjutkan ke faktor-faktor. Nah, untuk faktor-faktornya dari disparitas pembangunan ini sendiri, kita menganalisis dari data primer dan data sekunder kita nih teman-teman. Nah, dari kedua data kita, dari data utama dan data pendukung, kita mendapat dua faktor utama nih. Ini faktor menurut versi kelompok kami. Tapi kalau teman-teman nanti ada faktor yang lain yang mungkin ingin disampaikan, itu boleh banget ya. Faktor pertama itu tadi dijelaskan ketimpangan ekonomi. Nah, kenapa sih ketimpangan ekonomi ini menjadi faktor khususnya dalam disparitas dalam pembangunan? Nah, perkembangan ketimpangan ekonomi khususnya di Indonesia tuh udah mengalami peningkatan yang besar nih teman-teman, khususnya sejak tahun 2010-an. Nah, hal ini tuh menyebabkan tidak meratai pembangunan tiap wilayah karena juga dari dananya mungkin ataupun akses koordinasi ke pusatnya yang agak sulit, jadi ekonomi ini ketimpangan dan juga mungkin kurangnya pengembangan ya khususnya dalam bidang ekonomi di wilayah tersebut. Lalu yang faktor kedua itu faktor geografis. Waduh, kenapa faktor geografis bisa berpengaruh banget nih? Nah, kita tahu sendiri ya geografis Indonesia itu bentuknya kan kepulauan dan pusat pertumbuhan ekonominya tuh hanya berpusat di satu wilayah, khususnya di ibu kota ataupun di kota besar yang memang menjadi pusat pertumbuhan seperti Medan, Makassar, Surabaya. Nah, jadi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat sana tuh koordinasinya kurang nih, apalagi juga mungkin keterbatasan SDM dan SDM-nya. Jadi wilayahnya menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan dan ini juga berkaitan sama ketimpangan ekonomi. Oke, untuk upayanya akan dibacakan oleh Zidan. Jadi upaya yang dapat dilakukan itu ada dua. Yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur di suatu wilayah, di setiap wilayah. Infrastruktur yang baik mendukung mobilitas barang, jasa, serta tenaga kerja yang akan mempercepat proses pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Peningkatan infrastruktur ini di sini kan dijelaskan ya. Kalau misalnya itu bakal mendukung mobilitas kayak mungkin pembangunan jalan, perbaikan jalan, terus pembangunan jembatan seperti itu menjadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun mobilitas atau mendukung mobilitas untuk peningkatan infrastruktur di setiap wilayah. Selanjutnya adalah pembangunan berbasis SDA, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di setiap daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Mungkin ada tambahan dari Stephen untuk SDA?
mungkin cukup ya upayanya. Ini juga kami hanya sertakan 2 dari versi kelompokan. Mungkin kalian untuk kesimpulan, tapi karena mungkin di sesi kita akan bacakan saja ya teman-teman. Mungkin kalau ada boleh dicatat. Jadi kesimpulannya, disparitas dalam pembangunan itu menjadi masalah yang kompleks dan tentunya menjadi isu yang penting banget ya, khususnya di negara kita Indonesia. Mungkin saran dari kami, selaku kami juga kan meneliti, mengkaji topik ini, saran dari kami mungkin untuk pemerintah bisa untuk regulasinya khususnya tentang pengembangan wilayah, pembangunan berskala nasional ataupun pembangunan berkelanjutan bisa ditinjau kembali agar lebih optimal ke depannya. Lalu juga melakukan pemberdayaan khususnya kepada wilayah-wilayah yang memang tertinggal nih, agar kita bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah tersebut dan wilayah tersebut dapat maju dan berkembang secara optimal. Oke, mungkin kesimpulannya cukup dan ini juga sudah cukup dari kami. Sekian presentasi dari kami. Jika memang teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh sekali langsung disampaikan kepada saya ataupun Zidan dan kepada Bapak. Kalau ada evaluasi terkait tugas kami dipersiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren kan posternya juga bagus. Mungkin dari kan ada yang ingin bertanya dulu? Apa nggak ada? Cukup Oke, sih, cukup bagus, ya. keren banget Stephen. Oke, Zidan dan Stephen, ini hasilnya udah bagus sih ya, nggak ada perlu dievaluasi lagi kayaknya. Mungkin saya pengen nanya aja ya, jadi setelah kalian baca-baca jurnal terus juga membuat kesimpulan itu, menurut kalian apa sih sebenarnya disparitas dalam pembangunan itu? Mau Zidan dulu apa saya dulu mungkin yang jawab? Diwakilin dulu Bapak Stephen mungkin. Oke, boleh. Oke, mungkin dari kita nengok ke judul dulu mungkin ya Pak. Disparitas itu kan kalau dari kamus bahasa Indonesia itu kan berarti artinya ada jarak, ada perbedaan ataupun intinya ada perbedaan tingkat. Berarti secara nggak langsung disparitas dalam pembangunan itu adanya perbedaan dalam pembangunan. Perbedaannya dalam hal apa? Mungkin kalau teman-teman dan Bapak bisa kita lihat ya di lingkungan kita tuh, mungkin contoh mudanya itu kota dan desa. Kita bisa lihat di kota tuh infrastrukturnya maju, jalannya bagus, juga kita bisa dapat apa saja yang ada di kota. Tapi coba kita lihat di desa, mungkin beberapa hal bisa kita dapat di desa yang kita nggak dapat di kota, tapi itu kan nggak mencakup semua ya. Mungkin kalau kebutuhan seperti sandang, pangan, papan itu mungkin bisa didapat, tapi kalau kebutuhan sosial, menurut saya masih sedikit desa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan rata-rata itu hanya ditemukan di kota. Dan juga apalagi sekarang kita melihat kan banyak berita warga-warga desa tuh kekurangan anak muda, karena anak mudanya itu pada merantau ke kota untuk mencari kerja. Jadi ibaratnya apa ya, masyarakat lokalnya saja tuh memilih untuk merantau ke kota, jadi tidak ada pengembangan di wilayah tersebut. Dan ditambah kalau di wilayah yang memang tertinggal jauh dari pusat kota, itu tuh pemerintah kadang tidak memperhatikan, jadi kadang pembangunannya pun tidak signifikan sehingga terjadinya disparitas. Itu efek dari disparitas itu sendiri ya. Ya, mungkin seperti itu. Intinya disparitas itu tuh adanya perbedaan aja sih, atau mungkin biasa dalam hal itu ketimpangan pembangunan di satu wilayah dan wilayah lain. Gak usah kota dan desa deh, bisa aja desa tetangga dan desa, misalkan desa A dan B ini tetangga. Desa A nya itu lebih bagus, desa B nya malah sebaliknya, padahal mereka berdekatan. Nah itu yang menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya yang menyebabkan disparitas ini? Bisa dari ekonomi yang tadi kami sebutkan tadi, mungkin seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Stephen dong. Oke, bagus Stephen. Kamu udah mendalami banget dan dalam materinya ya Stephen. Oke, mungkin menurut saya ya, apa yang kurang dalam posternya Stephen dan Zidan ini mungkin alangkah baiknya diberi penjelasan dasar dulu ya. Maksudnya definisi dari disparitas dalam pembangunan itu apa? Kenapa? Karena kita untuk mengerti suatu hal itu kan pasti butuh dasar-dasar dulu kan, definisinya apa. Jadi kita tahu dasar-dasar itu apa buat mengerti suatu hal. Oke. Paling itu aja sih, soal sisanya udah bagus semua. Oke Pak, baik, terima kasih evaluasinya Pak. Silahkan untuk duduk lagi. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin kalau pakai Aida, Keisha dan Anida silahkan maju untuk presentasi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bung, sebentar. Ini teman-teman bisa ngeliat nggak tulisannya? Nah, bisa Pak. Mungkin bisa digedein lagi ya, Ida? Di Zoom bisa? Oke. Oke, silakan lanjutkan. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan poster kami tentang peran masyarakat dalam pembangunan. Pendahuluannya, pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran masyarakat tidak bisa diabaikan. Oke, kelompok kami akan mempresentasikan poster tentang tema peran masyarakat dalam pembangunan. Kelompok kami akan mempresentasikan poster tentang peran masyarakat dalam pembangunan. Pendahuluannya, pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran masyarakat tidak bisa diabaikan karena mereka adalah aktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan memungkinkan terwujudnya program yang lebih relevan, berkelanjutan, dan juga sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk faktornya, kesadaran dan partisipasi masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dan partisipasi aktif dalam mereka sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan kunci untuk memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan. Keterbukaan dan transparansi, pemerintah dan lembaga pelaksana harus memastikan bahwa proses pembangunan transparan dan informasi mudah diakses oleh masyarakat. Kerjasama dan sinergi, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan secara efektif. Sumber daya dan dukungan, ketersediaan sumber daya yang memadai dan dukungan teknis serta finansial dari pemerintah atau lembaga donor akan membantu masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keca. Selanjutnya ada kesimpulannya itu peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan tak tergantikan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memastikan bahwa program pembangunan lebih relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Faktor-faktor seperti kesadaran, pendidikan, keterbukaan, kerjasama, dan dukungan sumber daya sangat mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat termasuk melalui edukasi, pemberdayaan, pembentukan kelompok kerja, penggunaan teknologi, dan pemberian intensif, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat partisipasi aktif kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan duduk. Oke, dari posternya Bapak Aida, Keisha, dan Nadia tadi sebenarnya udah bagus secara keseluruhan, udah lengkap juga isi materinya. Cuman mungkin secara nilai seni dari poster mungkin masih kurang karena masih kurang menarik untuk dilihat oleh mata secara visual. Mungkin nanti next time poster bisa dibuat lebih bagus lagi, oke? Pak. Iya Pak. Oke, mungkin karena waktu juga udah mulai habis, mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sampai sini. Sebelum pembelajaran telah berakhir, mungkin Evan boleh minta dulu. Oke teman-teman, karena waktu pelajaran sudah habis dan sebentar lagi kita juga akan pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa di mulut. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.